Selamat datang di Lampung Economic Outlook 2022, persembahan harian umum Lampung Pos untuk Sumatera dan Indonesia. Pada sesi kedua ini, kami mengusung tema kolaborasi mendongkrak UMKM dan pariwisata Lampung. Bersama saya, Dominikus Widodo. Acara ini dapat juga disaksikan langsung melalui YouTube Metro TV Lampung. Telah hadir bersama kita keynote speaker secara live virtual Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Dan telah hadir 4 pembicara dalam diskusi ini. Yang pertama, Kepala Disparekraf Provinsi Lampung, Bapak Edarwan. Selamat pagi Pak Edarwan. Kemudian General Manager Hotel Horizon Lampung, Danarto Kuncoro. Selamat pagi Pak Danarto. Kemudian Kepala Bidang UMKM Apindo Lampung, Yayan Sopyan. Selamat pagi Pak Yayan. Dan hadir pula secara virtual Branch Manager Gojek Lampung, M. Kurnia Adiputra. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari keynote speaker Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan data BPS November 2021, ekonomi Indonesia 2021 mampu menjaga tren positif berturut-turut. Triwulan 2 7,07% year on year dan terbaru triwulan ketiga 3,51% year on year. Provinsi Lampung juga sudah tumbuh positif, di mana pada triwulan 3 tumbuh sebesar 3,5% year on year. Lampung adalah salah satu provinsi yang potensial di sektor pertanian. Hal ini dilihat dari sektor pertanian dan perikanan, merupakan penyumbang terbesar produk domestik regional bruto Provinsi Lampung sebesar 30,55%. Komoditas ekspor pertanian terbesar yaitu lemak dan minyak hewani maupun minyak nabati, kopi, serta teh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari data yang saya terima, koperasi di Lampung yang memiliki grade A dan grade B sudah cukup banyak dengan jumlah 492 koperasi atau sekitar 24% dari koperasi aktif di Provinsi Lampung. Saat ini sedang berjalan pengembangan koperasi pisang yang telah ekspor melalui pembiayaan LPDB dan off-takernya dengan PT Great Giant Pineapple. Proses kemitraan ini diharapkan dapat menjadi role model bagi koperasi dan UKM lainnya. Pada tahun 2022, kita mencanangkan pemantapan UMKM jangka menengah dan panjang melalui transformasi UMKM agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Segmen ini sudah dibuka dengan pemaparan yang lengkap oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Terima kasih banyak, tentu ini menjadi bahan diskusi yang berkualitas dan menarik dalam pertemuan kali ini. Yang pertama untuk Pak Edarwan, Pak. Bagaimana sih pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung selama tahun 2021? Dan seperti apa prediksi dan harapan ke depannya? Terima kasih Mas Dominikus, Mas Widodo ya. Teman saya nih, Pak Manajer Horizon dan Mas Yayan, pemirsa Metro TV yang berbahagia. Menarik kalau melihat bagaimana prospek atau kondisi pariwisata Lampung di era pandemi untuk 2021. Kalau kita mencoba membagi ada 2 tahapannya. Kalau sampai dengan bulan Juni, itu mungkin semua memahami kondisi pandemi ya. Pada waktu itu Lampung juga sama halnya secara nasional. Artinya pertumbuhannya cukup melandai.
Namun setelah Juni, katakanlah Juli sampai September, itu mulai terjadi pergerakan. Jadi seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung, tentunya Pak Gubernur bersama Forkompimda itu melakukan upaya-upaya yang sangat ketat untuk bagaimana mengelola pandemi ini mulai terjadi pergerakan yang trennya meningkat. Perhotelan ini kan menjadi salah satu sektor ya yang paling terdampak pandemi ya, dan adanya pelambatan ekonomi juga. Terus bagaimana strategi Hotel Horizon Lampung agar tetap bisa bertahan, bahkan agar tetap bisa bertumbuh dengan cepat di masa mendatang? Sampai bulan Juni tuh trennya sudah mulai naik, Pak. Tapi begitu dihajar PPKM darurat kemarin, langsung anjlok, Pak. Nah, disitulah yang menjadi yang menjadi tadinya saya pikir bahwa waduh ini serangan COVID kedua ini justru akan menjadi lebih parah dari yang pertama, menjadi single digit lagi. Nah, tapi dari pihak kami terus terang, Pak ya, pihak Horizon Lampung ini kami tidak memberlakukan istilahnya sampai memberhentikan karyawan. Ya, kami hanya membuat schedule kayak semacam piket, Pak, di sini. Kan? Jadi setiap karyawan tuh rata dapatnya, Pak. Jadi kalau misalnya biasanya karyawan tuh dapat 100% dari nilai gaji yang terima, semua dibuat 50%. Walaupun tidak ada yang mereka kerjakan, tapi kami membuat semacam justru di saat-saat sepi ginilah kita mengadakan bersih-bersih area, mengadakan renovasi, bahkan yang namanya orang F&B pun saya suruh ngecat seperti itu, Pak. Jadi saya suruh pokoknya apa yang bisa kamu kerjakanlah. Begitu. Kami tidak berpikir masalah keuntungan lagi. Yang penting bagaimana uang yang kita dapatkan itu bisa kita bagi-bagi, Pak. Terutama untuk para karyawan dan operasional bisa berjalan seperti biasa itu, Pak. Secara benar-benar tidak benar-benar mati situ, Pak. Ya, kami tidak bicara masalah bagaimana kita harus bayar ini bayar itu, enggak. Jadi saya pertama yang kita utamakan adalah karyawan dulu sama biaya-biaya operasional yang sifatnya memang sudah baku. Kemudian apa kontribusi nyata dari Apindo untuk membantu mendorong teman-teman UMKM ini agar tetap bisa eksis di masa pandemi ini? Baik, ini hal yang menarik. Hari ini ada lebih dari 200 UMKM yang masuk dalam program binaan kami. Dalam waktu dekat, insya Allah di tanggal 29 November, juga nanti akan di launching ada salah satu tempat, namanya adalah Rumah Kreasi dan Inovasi UMKM DPP Apindo bersama dengan teman-teman lainnya, di mana di situ Apindo berperan untuk mendorong bagaimana agar teman-teman UMKM yang ada di Lampung ini memiliki kesempatan untuk pertama adalah meningkatkan akses terhadap pasar. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepatuhan izin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sama-sama dengan para pelaku usaha jasa keuangan juga agar UMKM ini mendapatkan fasilitas akses kemudahan untuk permodalan, dan yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas teman-teman para pelaku usaha UMKM sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas layanan dan juga volume produksinya. Seperti itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yayan. Pemirsa, kita tahan sejenak obrolan ini dan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami.